Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget karena politik kayaknya jalan di tempat? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba cari tahu kenapa mesin pemerintahan itu seringkali mogok. Kalau Anda sering gemas sama kebuntuan politik, tenang, Anda nggak sendirian. Dan mungkin nih, masalahnya itu bukan pada siapa yang selama ini kita tuding. Hari ini, yuk kita coba bongkar mesinnya. Kita akan diagnosis bareng-bareng kenapa sistem ini bisa macet total dengan melihatnya lewat kacamata atau lensa institusional. Oke, untuk bisa ngerti kenapa mesinnya macet, kita harus lihat dulu onderdil atau bagian-bagian di dalamnya. Nah, para ilmuwan politik menyebut bagian-bagian ini sebagai institusi. Fokus kita kali ini ada di level meso, yaitu aturan main dan prosedur yang jadi jembatan antara para politisi secara individu dengan sistem politik secara keseluruhan. Jadi, kalau kita balik lagi ke metafora mesin tadi, institusi ini ibaratnya adalah semua roda gigi, kabel sirkuit, dan pipa-pipa yang seharusnya bikin seluruh sistem berjalan mulus. Tapi, gimana ceritanya kalau onderdil fundamental itu ternyata banyak yang rusak? Kegagalan pertama, aturan yang tumpang tindih. Ini terjadi misalnya waktu peraturan pemerintah daerah malah bertabrakan sama aturan dari pemerintah pusat. Bikin bingung kan? Kegagalan kedua, koordinasi yang lemah. Jadi, banyak lembaga punya wewenang yang mirip, tapi nggak ada mekanisme yang jelas buat kerja bareng. Akibatnya, ya semua jalan sendiri-sendiri, nggak efektif. Dan yang ketiga, mediasi yang nggak jalan. Saluran resmi buat nyelesain sengketa itu nggak berfungsi. Akhirnya, konflik-konflik kecil yang harusnya bisa cepat selesai malah jadi besar dan menahun. Ini kayak mesin tanpa kartu pengaman. Poin pentingnya di sini adalah, ini bukan cuma sekedar masalah miskomunikasi loh. Ini adalah kegagalan sistemik, kegagalan mekanis, mesinnya yang memang bermasalah. Nah, ini sejalan banget sama pemikiran brilian dari peraih Nobel, Elinor Ostrom. Intinya, konflik itu muncul ketika aturan main di lapangan atau rules in use itu beda dengan aturan formal yang tertulis. Jadi yang lebih penting seringkali bukan apa yang tertulis di kertas, tapi apa yang sebenarnya orang lakukan di lapangan. Oke, kita udah tahu nih onderdil mesinnya pada rusak. Tapi siapa sih yang sebenarnya mengoperasikan mesin ini? Ternyata bukan cuma satu tim, tapi ada beberapa tim yang saling berkompetisi. Coba bayangin, ada beberapa tim yang sama-sama pegang kendali, tapi narik tuas ke arah yang berlawanan. Nah, untuk memahami dinamika ini, kita bisa pakai kerangka dari ilmuwan politik Paul Sabatier. Dia menamakan tim-tim yang bersaing ini koalisi advokasi. Ini bukan aliansi politik sesaat ya, mereka ini adalah kelompok jangka panjang. Bisa isinya politisi, pakar, LSM yang diikat oleh satu sistem keyakinan yang sama kuatnya. pertarungan antar koalisi ini didorong oleh dua hal. Pertama, ideologi. Apa yang mereka yakini benar. Kedua, kepentingan. Siapa dapat apa, siapa yang diuntungkan. Nah, campuran antara ideologi dan kepentingan inilah yang bikin konflik jadi begitu sengit dan susah selesai. Jadi, apa yang terjadi kalau kita gabungkan dua masalah tadi? Suku cadang yang rusak di satu sisi dan para operator yang saling bertarung di sisi lain. Hasilnya adalah kegagalan sistem total. Inilah yang disebut kebuntuan institusional, sebuah kondisi di mana sistemnya udah nggak bisa lagi menghasilkan keputusan penting karena konfliknya itu-itu lagi, berulang terus. Pokoknya macet total. Dan ini bahaya banget, karena bisa menciptakan lingkaran setan. Masalah yang nggak selesai jadi makin rumit, pola konfliknya sama terus, kebijakan nggak maju-maju, dan akhirnya kepercayaan publik anjlok. Pertanyaan besarnya, kalau mesinnya separah ini rusaknya, apa masih bisa diperbaiki? Pola ini kelihatan jelas kok di berbagai isu nyata. Kita ambil contoh transportasi publik. Karena wewenangnya terpecah-pecah di banyak lembaga, jadi susah banget buat mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Ini contoh sempurna dari kebijakan yang macet dan akhirnya merugikan kita semua. Solusinya, kita bisa lihat dalam 3 tingkatan. Level pertama, manajemen konflik. Ini ibaratnya cuma meredakan gejalanya, misalnya dengan memperbaiki prosedur yang tumpang tindih. Level kedua, resolusi konflik, yaitu mencari jalan tengah antar koalisi. Dan yang paling berat, level ketiga, transformasi konflik, yaitu merombak total sistem atau institusinya supaya masalah yang sama nggak terulang lagi. Nah, ini dia jawabannya kenapa solusi-solusi teknis secanggih apapun itu seringkali gagal. Karena mereka nggak menyentuh akar masalahnya, yaitu kerusakan institusionalnya itu sendiri.
Jadi, lain kali Anda melihat ada konflik politik yang nggak ada habisnya, coba deh kita bertanya, apa ini salah sopirnya atau jangan-jangan memang mesinnya yang rusak parah? Menggeser cara pandang kita dari menyalahkan orang ke mendiagnosis sistem, mungkin itu langkah pertama menuju perbaikan yang sesungguhnya.